Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa manajemen dakwah tahun 2020 UIN Sunan Kalijaga. Perkenankan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, hasil diskusi kelompok kami, yaitu peradaban Islam di masa dinasti Abbasiyah. Adapun kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu Agus Fakih Naufal, Rosyid Adi Mulyana, David Kumala, Indri Nurhaliza, dan Muhammad Asror. Untuk pembahasan yang pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Wilayahnya mencakup dari Persia, Irak, Iran, hingga sebagian wilayah daratan Afrika. Dengan pusat pemerintahan berada di Baghdad, yang sekarang disebut dengan Irak. Dinasti ini didirikan oleh khalifah pertama yaitu Abu al-Abbas dengan gelar As-Saffah. Bisa dilihat di peta yang kami sajikan, ada sebuah peta dinasti Abbasiyah. Yang kedua yaitu silsilah dinasti Abbasiyah. Silsilah dinasti Abbasiyah sendiri mempunyai 15 khalifah dari Abbas Ibnu Abbas dan sampai khalifah terakhir yaitu Al-Mu'tamid yang berkuasa di tahun 870 sampai 892 Masehi. Dinasti Abbasiyah sendiri yaitu dinasti yang besar, dan pada masa dinasti Abbasiyah sendiri terdapat masa keemasan, yaitu masa di mana umat Islam bisa menyamai dengan masyarakat di dunia barat. Yang pertama dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada rentang waktu 3,5 abad, banyak karya-karya dari Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim. Berbagai penemuan penting berhasil dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim tersebut. Seperti yang kita ketahui, Ibnu Sina, sedikit membahas tentang Ibnu Sina. Di dunia barat, beliau dikenal dengan nama Avicenna. Ia lahir pada bulan Safar 370 Hijriah atau bertepatan dengan bulan Agustus 980 Masehi di Ifshina, suatu negeri kecil dekat Karmitan, Bukhara. Orang tuanya pejabat tinggi pada masa dinasti Saman. Ibnu Sina dibesarkan di Bukhara. Pada usia 10 tahun ia sudah banyak mempelajari ilmu agama Islam dan berhasil menghafal Al-Quran. Setelah itu ia mendalami metafisika, Plato, dan Aristoteles. Ibnu Sina mempelajari ilmu kedokteran sendiri kepada Isa bin Yahya, ilmuwan Kristen, di usia 17 tahun. Ibnu Sina telah dikenal sebagai dokter. Ia pernah mengobati Pangeran Nuh Ibnu Mansur sehingga pulih kembali kesehatannya. Dia juga yang pertama kali mengatakan bahwa selama dalam kandungan, bayi mengambil makanannya lewat tali pusar. Dia pula yang mengawali praktek bedah dan penjahitannya. Selain itu, ia terkenal sebagai dokter ahli jiwa, yang kini biasa disebut dengan psikiater. Ibnu Sina adalah ilmuwan yang rajin menulis. Karyanya berupa buku mencapai 200 judul yang meliputi bidang filsafat, kedokteran, geometri, astronomi, teologi, dan kesenian. Karya terbesarnya yaitu Qanun fil Atib, yaitu buku kumpulan pemikiran Yunani Arab tentang kedokteran. Sedikit membahas tentang beliau, dan masih banyak yang lainnya ilmuwan-ilmuwan muslim yang ada pada masa keemasan dinasti Abbasiyah seperti Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i pada tahun
450 sampai 505 Hijriyah atau 158 sampai 1058 sampai 1111 Masehi. Selanjutnya ada juga Ali Ibnu Rabbani At-Tabari, penemu pertama ensiklopedi kedokteran. Dan Abu Yusuf Yakub bin Ishaq As-Sabah Al-Kindi, filosof muslim pertama. Nama lengkapnya Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad. Al-Kindi berasal dari nama salah satu suku Arab terbesar sebelum Islam, yaitu suku Kindah. Al-Kindi lahir di Kufah pada tahun 185 Hijriyah sampai 801 Masehi. Pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid, ayahnya bernama Ibnu As-Sabah pernah menjadi gubernur Kufah pada masa Khalifah Al-Mahdi. Pada saat itu, pengetahuan filsafat masih didominasi orang-orang Kristen Suriah. Al-Kindi menerjemahkan dan menyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme. Ia juga dikenal sebagai pemikir Muslim pertama. Dan selanjutnya, tokoh-tokoh ulama di masa Abbasiyah. Di masa Abbasiyah juga muncul para ulama penyusun Kutubus Sittah, yaitu yang pertama ada Imam Bukhari. Sedikit menambahi, Imam Bukhari nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardibah Al-Jufri Al-Bukhari. Ia lahir bulan Syawal 194 Hijriyah di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Ia lebih dikenal dengan panggilan Al-Bukhari. Imam Bukhara dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab As-Siqat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayah Bukhari dikenal sebagai seorang yang warok, seorang ulama bermadzhab Maliki dan murid dari Imam Malik, ulama besar dan ahli fikih. Ia wafat ketika Bukhari masih kecil. Sejak berusia 10 tahun, Imam Bukhari sudah menggembara untuk menuntut ilmu. Ia pergi ke Naisibur, Rofi, Baghdad, dan Basrah, Kufah, Mekah, Mesir, sampai Syam. Ia pernah berguru pada Syekh At-Takhili, ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara. Imam Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun mengunjungi berbagai kota untuk menemui para rawi hadis. Di antara kota-kota yang disinggahinya antara lain Basrah, Mesir, Hijaz yang sekarang biasa disebut dengan Mekah dan Madinah, Kufah, Baghdad, sampai Asia Barat. Para ulama hadis yang termasuk guru Imam Bukhari adalah Ali bin Al-Madani, Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, Maki bin Ibrahim Al-Bakhi, dan Muhammad bin Yusuf Al-Baykandi. Selain itu, banyak ahli hadis yang berguru kepadanya, di antaranya Syekh Abu Zahrah, Abu Hatim Tirmizi, Muhammad bin Nazar, dan Imam Muslim. Imam Bukhari sendiri wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 Hijriyah di usianya yang ke-62 tahun, dan jenazahnya dikuburkan di Kartan, sebuah desa di Samarkand. Hal selanjutnya yaitu Imam Muslim. Nama lengkapnya Imam Abdul Al-Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj Ibnu Muslim Ibnu Qusyair An-Najburi. Dilahirkan di Naisabur tahun 202 Hijriyah atau 817 Masehi. Pada usia 10 tahun, ia sering datang berguru kepada Imam At-Takhili, seorang ahli hadis. Setahun kemudian, Muslim mulai menghafal banyak hadis. Ketika gurunya salah dalam periwayatan hadis, ia bahkan berani mengoreksi kekeliruan itu. Karena kecintaannya kepada ilmu hadis, maka ia menggembara ke berbagai tempat, terutama untuk mendapatkan kebenaran silsilah sebuah hadis. Beliau wafat pada hari Ahad, tepatnya pada tanggal 24 Rajab
tahun 261 Hijriyah atau 4 Mei 875 Masehi. Dalam usia 55 tahun, ia dimakamkan keesokan harinya di Nasr Abad, salah satu daerah di luar Nisabur. Ulama selanjutnya yang dibahas yaitu Imam Abu Dawud, nama lengkapnya Sulaiman bin Al-Ashad bin Ishaq bin Bashir bin Shiddat bin Amr al-Asdi as-Sistani. Ia dilahirkan pada tahun 202 Hijriyah. Sejak kecil Abu Dawud sudah mencintai ilmu dan para ulama. Belum cukup dewasa, ia sudah mengunjungi dan mengelilingi berbagai negeri seperti Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah, dan masih banyak yang lainnya. Abu Dawud sering mengunjungi Baghdad terutama untuk mengajarkan hadis dan fikih kepada penduduk. Kitab As-Sunan digunakan sebagai pegangannya. Kitab tersebut mendapat pujian dari Ahmad bin Hanbal, ulama fikih termasyhur dari 4 imam madhab. Abu Dawud adalah salah seorang ulama besar yang warok, soleh, dan bijaksana. Sifat-sifat mulianya diungkapkan oleh sebagian ulama dengan pernyataan Abu Dawud menyerupai Ahmad bin Hanbal dalam perilaku, ketenangan jiwa, kebagusan pandangan, dan dengan pernyataan Abu Dawud menyerupai dan kepribadiannya. Ahmad sendiri menyerupai Waqi menyerupai Sufyan as-Sauri, Sufyan menyerupai Mansur menyerupai Ibrahim menyerupai Alqamah menyerupai Ibnu Mas'ud, sedangkan Ibnu Mas'ud sendiri menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sifat-sifat tersebut. Abu Dawud meninggal dunia di Basrah pada tanggal 16 Syawal 275 Hijriah, sampai atau 889 Masehi. Ulama selanjutnya yaitu Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi banyak mengarang kitab seperti kitab Al-I'lal, kitab Al-Asma, As-Sahabah, kitab Al-Asma Al-Kunya, dan yang terkenal adalah kitab As-Sunan. Dalam bab hadis Hasan disebutkan bahwa Sunan At-Tirmidzi adalah induk hadis bin Hasan. Kitab tersebut terdiri dari 4 bagian. Pertama, bagian dipastikan kesohihannya. Kedua, bagian yang mencapai syarat sebagaimana Abu Dawud dan An-Nasa'i. Ketiga, bagian yang jelas illatnya. Keempat, bagian yang menerangkan menurut perkataan sendiri seperti ucapannya. Menurut kitab At-Tirmidzi bisa dipahami oleh setiap orang, baik ahli fikih, ahli hadis, dan atau ahli yang lainnya. Imam Tirmidzi melakukan perjalanan panjang dalam menuntut ilmu, baik dalam bentuk mencatat, berdiskusi, bertukar pikiran, dan mengarang. Ia menderita kebutaan beberapa tahun pada akhir hidupnya. Dalam keadaan seperti itulah beliau kemudian meninggal dunia. Ia wafat di Tirmidzi pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Oktober 892 Masehi dalam usia 70 tahun. Selanjutnya ada Imam An-Nasa'i, nama lengkapnya Ahmad Ibnu Syu'aib Ibnu Ali. Ia dikenal dengan nama Nasa'i yang dinisbahkan kepada kota Nasa'i, salah satu kota di Khurasan ya. Imam Nasa'i menerima hadis dari Sa'id, Ishaq bin Rawahi, dan ulama lainnya dari tokoh hadis. Yang selanjutnya ada juga Imam Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah. Ia lebih akrab dipanggil Ibnu Majah. Beliau
terkenal dengan kejujuran dan akhlak mulianya. Dilahirkan di Qazwin, Irak. Sebutan Majah dinisbahkan kepada ayahnya bernama Yazid, yang dikenal pula dengan nama Majah Maula Rab'at. Ibnu Majah mulai belajar sejak usia remaja. Ia menekuni bidang ilmu hadis pada usia 15 tahun. Terutama kepada gurunya yang terkenal, Ali bin Muhammad At-Tanafasi. Bakat dan minatnya di bidang ilmu hadis tumbuh makin besar. Dan yang terakhir yaitu Imam Maliki. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik Ibnu Abbas. Beliau lahir di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 93 Hijriah. Pendapat lain ada yang bilang 90 Hijriah, 94 Hijriah, dan 95 Hijriah. Imam Malik menerima hadis dari 900 orang, 300 hadis dari golongan tabi'in, dan 600 hadis dari tabi'at tabi'in. Kitab Al-Muwatta, yaitu kitab karangan beliau, berisi berbagai hadis pendapat para sahabat dan ulama tabi'in. Kitab yang ditulis atas anjuran Khalifah Al-Mansur ini membahas tentang ilmu-ilmu agama dan hukum Islam. Imam Malik paling berpengaruh di seluruh Hijaz. Ia dikenal dengan sebutan Sayyid Al-Fuqaha Al-Hijaz, pemimpin ahli fikih di seluruh daerah Hijaz. Ia mempunyai banyak sahabat atau murid yang terkenal, antara lain Muhammad bin Idris bin Syafi'i, Al-Laisi bin Sa'ad, dan Abu Ishaq Al-Farazi. Pengikut mazhab Imam Maliki terbanyak terdapat di Tunisia, Tripoli, Maghribi, dan Mesir. Imam Maliki menderita sakit selama 22 hari. 10 hari kemudian ia wafat. Ada pula yang meriwayatkan bahwa Imam Malik wafat tanggal 14 Rabiul Awal 179 Hijriah atau 7 Juni 795 Masehi, yaitu bertepatan pada usia beliau 87 tahun. Dan yang paling fenomenal yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru ilmu fikih kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji, juga belajar kepada Dawud bin Abdurrahman Al-Attar. Beliau bernama lengkap beliau yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau merupakan keturunan Quraisy dari Bani Muthalib. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah dari garis keturunan Abdul Manaf. Ia dilahirkan di Khuzah tahun 150 Hijriah. Ketika hampir berumur 20 tahun, ia pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik dan kemudian pergi ke Irak, bergaul dengan sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Selanjutnya ke Persia dan beberapa negeri yang lain. Kunjungannya ke berbagai negeri menambah banyak pengetahuan dan pengalaman tentang kehidupan manusia, terutama sebagai bahan pertimbangan hukum terhadap berbagai peristiwa keagamaan. Masa keemasan dinasti Abbasiyah juga muncul berbagai ulama-ulama tafsir. Seperti kita ambil contoh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ada juga Imam Ibnu Katsir, itu ilmuwan dalam ulama pada bidang tafsir. Selanjutnya, peradaban emas dinasti Abbasiyah, kemajuan administrasi pemerintahan dan militer. Organisasi militer dinasti Abbasiyah terdiri dari para sukarelawan tentara bayaran, tentara dari suku, dan pengawal khalifah. Pasukan sukarelawan hanya menerima gaji ketika diberi tugas, sementara pasukan pegawai khalifah menerima bayaran yang lebih tinggi. Mereka juga berseragam dan bersenjata.
Dalam masa keemasan dinasti Abbasiyah juga wilayah pemerintahan terbagi menjadi beberapa provinsi, yaitu di Afrika, Mesir, Suriah, Palestina, Hijaz, Yamamah, Bahrain, Sawat, Azerbaijan, Jibal, Khurasan, Khawarizm, dan lainnya. Masa keemasan dinasti Abbasiyah juga meliputi sistem sosial. Selain sistem sosial juga berkembang di sistem ekonomi. Perekonomian Abbasiyah digerakkan oleh perdagangan dan pertanian. Di berbagai wilayah kekuasaan, kegiatan industri meningkat seperti industri sutra di Syria, kertas di Samarkand, serta berbagai produk pertanian seperti gandum dari Mesir dan kurma dari Irak. Sistem budaya juga berkembang baik di masa dinasti Abbasiyah, yaitu terjadi pencampuran Arab dengan non-Arab selama perluasan wilayah. Proses tersebut akhirnya melahirkan kemajemukan warga negara. Keragaman warga negara tersebut meliputi berbagai suku bangsa, agama, dan kebudayaan. Wilayah pemerintahan kekuasaan dinasti Abbasiyah tadi sudah dibahas, yang meluas dari Afrika, Mesir sampai Sawat, Azerbaijan, Jibal, Khurasan. Dan yang keempat, biro pemerintahan dinasti Abbasiyah memiliki biro pemerintahan, yaitu biro pajak, kantor pengawas, dewan korespondensi, dewan penyidik keluhan, dan dewan kepolisian serta pos. Adapun kehidupan sosial dan politik masyarakat Bani Abbasiyah, gagasan negeri teokrasi berkembang di dinasti ini. Mereka mengganti total sistem pemerintahan Umayyah yang sekuler. Mereka mengambil pusat pemerintahan di Baghdad. Selain sistem dari pusat pemerintahan dinasti ini juga memilih gelar sebagai nama khalifah. Pada masa pemerintahan Abbasiyah, siapapun berhak menjabat asalkan memiliki kemampuan. Dalam hal ini, khalifah juga demikian. Dinasti Abbasiyah tidak mempermasalahkan ibu si khalifah berasal dari suku Arab atau bukan. Namun pada masa dinasti Abbasiyah, kedudukan perempuan berubah drastis ketika pemerintah Buwayhi tahun 945 sampai 1105. Pada masa ini kaum perempuan mulai dipingit. Kehidupan masyarakat Abbasiyah terungkap dalam beberapa karya penulis abad ke-9 sampai abad ke-10. Dalam karya ini dijelaskan bahwa orang Abbasiyah memiliki perilaku sopan, santun, elegan, ramah, menepati janji, dan menjaga kerahasiaan. Keruntuhan dinasti Abbasiyah. Keruntuhan dinasti Abbasiyah sendiri didorong oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di antara yang menjadi faktor internal yaitu kebijakan menyewa tentara bayaran dari Turki untuk mengamankan pemerintahan. Kebijakan itu menyebabkan keuangan negara menjadi sangat sulit karena dikeluarkan banyak biaya untuk menggaji tentara bayaran. Dan faktor eksternalnya yaitu perang salib dan serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam, terutama serangan langsung ke jantung kekuasaan Abbasiyah, yaitu di Baghdad. Sekian pembahasan tentang dinasti Abbasiyah dari kelompok kami. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang perlu ditanyakan, mari kita diskusikan bersama, bisa lewat forum grup, komen di bawah, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.